Para hadirin, mari kita bentangkan doa restu untuk keduanya sebagai kado terindah agar takwa menjadi penguat dalam meniti syirat keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para MC pernikahan, salah satu yang sering diungkap oleh petugas KUA sekaligus juga penasehat pernikahan adalah perjanjian suci yang dalam bahasa Arab kita sebut dengan atau disebut dengan mitsaqun ghalidh. Nah, kata-kata mitsaqun ghalidh ini juga kata-kata yang wajib diketahui maknanya oleh seorang MC pernikahan. Secara literer, mitsaqun ghalidh itu artinya adalah perjanjian suci, perjanjian kuat, perjanjian yang kokoh. Namun kata-kata mitsaqun ghalidh itu diambil dari surah An-Nisa ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidh. Yang kurang lebih artinya adalah bagaimana kamu akan mengambil kembali padahal sebahagian kamu telah bergaul atau telah bercampur dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Jadi kata-kata mitsaqun ghalidh ini terambil dari salah satunya surah An-Nisa 21 yang berarti perjanjian suci dan kuat. Walaupun di surah lain, di ayat lain juga itu menceritakan tentang Bukit Tursina, perjanjian kaum dengan Tuhannya yang disebut dengan mitsaqun atau perjanjian suci antara kamu dengan Tuhanmu. Tetapi perjanjian suci atau mitsaqun ghalidh dalam pernikahan di sini yang harus diketahui oleh seorang MC minimal mengandung 4 sampai 5 hal menuju perjanjian suci itu. Yang pertama adalah ta'aruf. Ya, saya mengistilahkan dengan 5T untuk menuju kepada mitsaqun ghalidh. T yang pertama adalah ta'aruf. Ta'aruf ini adalah proses introduction, proses perkenalan antara mempelai, putra-putri, putri-putra dan keluarganya. Ya. Yang oleh anak-anak sekarang ini disebut dengan misalnya ini, pacaran. Walaupun dalam Islam itu sendiri pacaran itu tidak dikenal, yang ada adalah ta'aruf. Ta'aruf dalam Islam itu jauh berbeda dengan pacaran yang sekarang ini kita kenal, karena pacaran saat ini seperti ibarat orang mau membeli sepatu, mencobanya, memilihnya, tapi beli belum tentu begitu. Nah, Islam tidak seperti itu. Ta'aruf dalam Islam itu akan ada perwakilan dari perempuan melihat kelebihan dan kekurangan calon mempelai putri, begitu pula sebaliknya. Jadi orang yang secara sah bisa melihat di antara keduanya selain bibit, bobot, bebet dan sebagainya. Tetapi yang utama dalam Islam adalah lidiniha fazbar bizatid din, menjadikan spiritualitas agama sebagai bagian pertimbangan utama di dalam berta'aruf sebagai calon suami atau istri. Yang kedua adalah tafahum. Untuk sampai kepada mitsaqun ghalidh itu harus ada pemahaman. Tidak hanya kelebihan, katakanlah kekayaan, kegagahan, pangkat, jabatan, harta dan sebagainya dari calon masing-masing, tetapi juga kekurangannya. Itu yang harus ditafahumi untuk menuju mitsaqun ghalidh. Jangan yang kita pahami adalah bahwa dia gagah, orang tuanya pejabat, hartanya banyak, warisannya banyak. Tetapi begitu pernikahan keluar karakter buruknya, kebiasaan jeleknya dan sebagainya, dan itu kita tidak terima, maka itu awal mula pernikahan yang tidak akan menghasilkan mitsaqun ghalidh.
Yang ketiga adalah takallum. Adakan komunikasi. Jangan sampai tidak berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Karena masalah itu akan selesai kalau kita komunikasikan. Tetapi semangat komunikasi itu adalah pertama, wajadilhum billatihi ahsan. Pergaulilah dengan dan baik. Ya, bil mau'izah hasanah, dengan suri tauladan yang baik. Lalu komunikasi yang baik itu adalah saling berterima antara satu dengan yang lain. Saling mendengarkan. Motifnya dua. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Jadi semangatnya adalah kebenaran dan caranya dengan penuh kesabaran. Itu T yang ketiga. T yang keempat adalah tabayun, saling menimbang, menimbang kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jika suami menjadi api, istri menjadi air. Begitu pula sebaliknya. Jika suami keras, maka tidak boleh juga istri menjadi keras. Dan seterusnya dan seterusnya. P yang berikutnya adalah tattahid atau ittihad, adanya persatuan, gotong royong di antara semuanya. Suami membantu istri, istri membantu suami, keluarga laki membantu keluarga perempuan, dan begitu sebaliknya. Yang terakhir adalah takwa. Jadi ta'aruf, tafahum, takallum, tawazun, tattahid. Nah, yang terakhir adalah takwa. Takwa ini adalah akumulasi daripada 5T sebelumnya yang akan melahirkan misa konggolizo. Takwa itu adalah pertama, motif pernikahannya tidak berdasarkan hanya nafsu belaka, tetapi untuk menjalankan perintah Allah dan sunnah Rasulnya. Karena an-nikahu min sunnati, kata Rasul, faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, dan barang siapa yang tidak melaksanakan sunnahku bukan dari golonganku. Jadi sunnah itu adalah mengikuti sunnah Rasul, dan itu ibadah yang besar pahalanya. Jadi kalau di antara ibadah yang paling enak dan besar pahalanya adalah pernikahan. Kalaupun bukan dianjurkan, tetapi misalnya gitu, sunnahnya tidak terlalu sunnah, itu akan dijalankan oleh orang karena salah satu ibadah yang juga nikmat sekalian. Tapi pada saat yang sama, tidak hanya nikmat, dia bisa menjadi musibah. Jadi pernikahan itu pada saat yang sama bisa melahirkan surga, dan pada saat yang sama juga bisa melahirkan neraka. Kapan? Apabila 6 hal ini, ya, yang pertama tadi ta'aruf, kemudian tafahum, takallum, tawazun, tattahid, itu tidak melahirkan takwa atau melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya untuk menuju keluarga sakinah yang damai, mawaddah penuh cinta, warahmah penuh kasih sayang. Nah, inilah yang akhirnya melahirkan misa konggolizo, perjanjian suci. Jadi perjanjian suci itu bukan lahir pada saat acara pernikahan, tetapi perjanjian suci itu dirangkai dengan minimal 6 hal yang mendasari sebelumnya, dan ini yang wajib diketahui oleh seorang MC nikah untuk bagian yang menjadi ulasannya agar memberikan pemahaman kepada pengantin, keluarga, dan audien tentang makna beratnya yang namanya misa konggolizo atau perjanjian sakral yang suci yang mengikat antara suami dan istri. Barulah muncul yang namanya kesetiaan. Jadi kesetiaan itu bukan ujuk-ujuk muncul dengan sendirinya. Kesetiaan itu adalah akibat daripada adanya kesadaran terhadap misa konggolizo. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Congratulations, my the force you took the day last an eternity. Selamat. Semoga sumpah yang sudah terucap akan terjaga selamanya.